Halo guys, selamat datang di channel ZLE. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, amin. Sebelum kita masuk ke videonya, klik dulu tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar setiap channel ini upload video baru ada notif yang muncul di gadget kalian. Oke guys, tanpa perlu nunggu lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Di awal film, kita diperlihatkan sebuah kondisi hutan yang sangat hening. Keheningan itu berasal dari adanya wabah zombie yang sudah menyebar di seluruh wilayah yang ada di sana. Dan di saat itu, hanya tinggal satu manusia yang masih bertahan hidup sampai sekarang. Dan semua hal itu bukanlah sebuah kebetulan, yang dimana kita langsung diperlihatkan kejadian masa lalu. Annie merupakan seorang ibu yang tadinya hidup bersama suami bernama Jason dan juga seorang bayi. Dikala wabah ini mulai bertambah parah, Annie berniat pergi dari pusat kota ke daerah terpencil yang sangat jauh. Dan di sepanjang perjalanan, Annie dan suaminya tidak pernah melihat atau bertemu dengan orang lain sedikit pun. Di mana cuaca yang hujan, kering sampai hujan lagi. Mereka hanya hidup bertiga saja. Selama itu juga, Annie diajarkan bagaimana cara berburu. Jason tahu bahwa istrinya harus belajar banyak sebelum seluruh keadaan semakin parah. Dan di lain itu juga, mereka bertiga selalu berpindah-pindah tempat ke tempat yang lebih aman. Tetapi itu semua sangat disayangkan, karena seiring kepindahan mereka ini, Jason tidak lagi mampu untuk bertahan hidup. Hal itu pun membuat Annie sangat-sangat frustasi karena harus menjaga anak sendirian dan bertahan hidup di tengah wabah seperti ini. Dan sangat jelas, dalam kondisi normal saja tidak mudah untuk merawat bayi, apalagi dalam kondisi yang seperti ini. Sumber daya yang terus berkurang secara cepat pun membuat Annie benar-benar pintar dalam bereaksi. Dan di suatu ketika, permasalahan mulai datang ketika Annie sedang menenangkan bayinya yang menangis. Ia lupa bahwa di seluruh pakaian sudah terdapat banyak darah dari para zombie. Dan sialnya, darah itu pun sempat tertelan oleh sang bayi. Dan sudah dipastikan tak lama lagi si bayi pasti akan terinfeksi beberapa jam kemudian. Di situ berbagai cara dilakukan oleh Annie dengan persediaan yang terbatas. Ia pun hanya bisa mengandalkan aspirin sebagai solusi, di mana sebelum bayi itu benar-benar ia habisi, Annie dengan sengaja mencampur aspirin tersebut dengan darahnya sendiri. Dan singkat cerita, beberapa bulan sudah berlalu. Annie kini harus hidup sendirian dan ia hanya bisa berlindung di bawah sebuah pohon. Hidupnya benar-benar hampa karena tidak memiliki teman. Ditambah lagi hidupnya sudah kehilangan arah. Waktu yang terus berjalan hanya bisa ia lewati seorang diri sekaligus mencari makanan untuk ia makan agar dia tetap hidup. Dan di sini bisa dibilang ulat adalah satu-satunya makanan fresh yang tidak ada kata-kata kadaluarsa. Dan di lain itu, Annie juga sering berburu ke dalam hutan. Ya, beginilah kehidupan Annie setiap harinya. Semua aktivitas yang ia lewati pun jauh dari kata-kata normal seperti biasanya. Seluruh air kencingnya sangat berguna bagi Annie sendiri. Dan selalu ia simpan di dalam sebuah ember, di mana kegunaan itu akan terasa ketika Annie segera bergegas untuk mencari persediaan di wilayah perkampungan. Ia mengandalkan lumpur darahnya dan juga seember air kencing. Darahnya sengaja ia gantung sebagai pemancing awal, agar Annie bisa mencari celah masuk di sisi yang berbeda. Kebiasaan ini Annie sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan oleh Annie sendiri. Dan tentu saja semua itu dilakukan demi terus bertahan hidup seorang diri. Sampai di saat momen ketika Annie sudah selesai ngeluting, barulah Annie bergegas kabur secepat mungkin. Ia pun sudah menyiapkan seember kencingnya untuk diguyur demi menghilangkan jejak dari para zombie. Terkesan sangat jorok, namun apa boleh buat untuk bertahan hidup di kondisi seperti ini. Hari pun terus berganti.
Dan bahkan makanan yang sudah jatuh pun dipungut kembali oleh Annie. Hidup seperti ini sangat dibenci Annie karena tidak bisa berbuat apa-apa, tapi hanya untuk bertahan hidup. Tetapi di saat Annie ingin berpindah tempat, ia tidak sengaja menemukan dua orang yang masih hidup. Dan mereka pun bernama Olivia dan Chris. Chris yang merupakan ayah tiri Olivia pun harus tiba dengan penuh darah. Tapi untungnya pria itu tidak sempat terinfeksi dan ia masih bisa untuk diselamatkan. Sedangkan Olivia sendiri hanya bisa menuruti perintah dari Annie karena dia sudah punya sedikit pengalaman dalam hal tersebut. Dan di sepanjang mereka bersama, Annie tidak tahu kalau kedua orang ini apakah orang baik atau jahat. Namun ia percaya menolong mereka adalah keputusan yang tepat, dikarenakan melihat mereka tidak mempunyai alat apapun untuk bertahan hidup di tengah wabah seperti ini. Baiknya adalah kali ini Annie tidak perlu merasa lagi yang namanya kesepian. Hari terus berganti, mereka pun kini semakin akrab. Semakin lama hidup bersama, semakin terbiasa juga kedua orang tersebut terbiasa dengan aktivitas Annie, baik itu memakan ulat, berburu, dan hal-hal lainnya. Semua hal itu dilakukan dengan penuh rasa waspada yang luar biasa. Karena meskipun sudah menjadi kebiasaan, Annie tetap merasa bahwa para zombie selalu berada di sekeliling mereka. Dan sampai di suatu saat, entah apa yang dipikirin Olivia, dia malah mengajak Chris untuk segera pergi. Dimana Chris jelas menolak karena ia sudah menganggap Annie begitu baik untuk menerima keberadaan mereka. Termasuk salah satunya adalah menyelamatkan nyawa Chris. Ternyata Olivia cemburu dengan kedekatan Annie yang bersama Chris. Sampai-sampai ia rela kabur ke dalam hutan seorang diri. Dan setelah bertemu dengan salah satu zombie, barulah Olivia merasa panik yang luar biasa. Olivia yang awalnya cuma bisa ngambek, akhirnya dia mulai tahu bagaimana sulitnya bertahan hidup di tengah wabah seperti ini. Salah mengambil langkah, maka Olivia akan tinggal nama. Gara-gara hal tersebut, Chris harus turun tangan seorang diri. Sangat susah kalau misal sifat-sifat kayak gini masih ada di saat kondisi seperti ini. Atas kejadian tersebut membuat Annie merindukan anaknya, yang dimana tanpa kehadiran sang anak, kehadiran Olivia benar-benar terasa sebagai anaknya sendiri. Saat itu perhatian lebih langsung diberikan oleh Annie kepada Olivia, termasuk di saat mereka bertiga akan pergi ke perkampungan. Di sini Chris akan bertugas sebagai pemancing, sedangkan Annie dan Olivia akan masuk ke dalam demi mengumpulkan berbagai macam logistik yang ada. Awalnya rencana mereka masih terlihat sangat normal serta tidak ada sesuatu yang aneh. Chris berhasil menarik perhatian dari para zombie. Dan Annie berhasil membawa Olivia masuk ke dalam salah satu rumah. Tapi disinilah tanpa diduga Annie dibikin pingsan oleh Olivia serta harus disekap di dalam rumah tersebut. Yang lagi-lagi Olivia menjelaskan bahwa ia sudah sangat cinta kepada Chris dan Annie tidak boleh hadir di antaranya. Dan setelah itu Olivia pun langsung pergi secepat mungkin, tak peduli apa yang akan terjadi kepada Annie. Yang dimana untungnya Annie berhasil melepaskan diri serta bersembunyi di dalam freezer. Dan pada saat itu juga Chris langsung bingung setelah mengetahui Annie tidak bersama dengan Olivia. Namun di sini Olivia mengatakan bahwa Annie telah digigit oleh zombie serta terinfeksi. Tetapi di lain itu mereka akan kewalahan dengan apa yang terjadi. Para zombie terlihat mendatangi mereka berdua serta menyerbu secara berkerumunan. Dari situ pada ujungnya Chris pun harus tewas seketika, yang dimana ternyata Chris tewas bukan karena gigitan para zombie, melainkan ia sengaja ditembak oleh Annie. Sangat mengejutkan bukan? Orang yang selama ini menaruh respek kepada Annie justru harus dihabisi. Dan pada ujungnya Olivia tidak perlu lagi merasa cemburu kepada siapapun.
Begitu juga dengan Ani, dia tidak perlu lagi mengurusi hal yang tidak perlu, karena kali ini mereka akan menuju ke wilayah yang baru. Dan film pun tamat. Dari sini mungkin bisa kita ambil pelajaran bahwa kita harus membuang jauh rasa egois pada diri kita. Atau tidak, maka ujungnya tidak akan menjadi mulus. Gua Muhajir, gua pamit, see you next video, bye bye.